Apabila Indonesia melaksanakan satu konsep hilirisasi di dalam perniagaan ataupun di dalam ekonomi, negara ini membenci Indonesia. Dan selepas beberapa tahun kemudian dikatakan negara ini terkena dengan karma disebabkan hilirisasi di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar kalian yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, agar kalian semua diberikan kesihatan yang baik, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan, dulu dikatakan negara ini benci dengan Indonesia apabila Indonesia melaksanakan satu konsep hilirisasi di dalam ekonomi. Selang beberapa tahun kemudian negara ini terkena dengan karma. Adakah benar, guys? Jom kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini. Apa-apa pun semak. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Panas melihat NKRI maju. Di depan 194 negara, terang-terangan negara ini katakan benci NKRI. Inilah balasan dari NKRI. Sahabat Bagi-Bagi, melihat kemajuan NKRI, tentunya negara di dunia panas dan iri. Sampai-sampai di depan 194 negara di dunia terang-terangan bahwa negara ini membenci Indonesia. Bukan hanya satu, ternyata banyak negara di dunia membenci Indonesia. Apalagi suksesnya hilirisasi, membuat negara ini semakin manyun melihat Indonesia, dan gatal ingin menyerang negara kita. Indonesia merupakan salah satu negara yang boleh dibilang, jarang memiliki atau merawat konflik dengan negara lain. Tanpa bermaksud, melupakan sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia 1967, sengketa perairan Natuna dengan Tiongkok, agresi militer Belanda 1 dan 2, dan lain sebagainya. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik yang berlangsung terang, berlarut-larut, serta bertahan sampai hari ini. Sebagai contoh konflik India-Pakistan, Korea Selatan-Korea Utara, Yunani-Turki, dan masih banyak lagi. Salah satu alasannya, Indonesia termasuk negara Asia Tenggara, yang mengambil posisi netral atau gerakan non-blok sejak era Perang Dingin, hingga perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, atau perang Rusia-Ukraina. Kendati demikian, rupanya Indonesia tetap tidak luput dari musuh atau pembenci. Ia ada cukup alasan, mengapa negara-negara ini cenderung tak menyukai Indonesia. Mulai dari sikap Indonesia, persoalan ekonomi, keberpihakan atas konflik tertentu, sampai ikut campur dalam permasalahan Papua Barat yang ingin merdeka. Menariknya beberapa di antaranya berada tak jauh dari Indonesia alias tetanggaan. Di saat yang sama, negara-negara tersebut, bahkan ada yang dihuni cukup banyak oleh orang Indonesia. Berikut daftar negara-negara tersebut. Yang pertama Vanuatu, negara pertama yang sudah dikenal luas membenci Indonesia adalah Vanuatu. Bagi yang lupa, negara yang penduduknya mayoritas Melanesia ini, merupakan sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara dengan luas 12.189 km persegi ini, terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaladunia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Selain didasarkan atas kesamaan budaya yang mereka miliki dengan masyarakat Papua Barat, alasan lain keberpihakan itu, lantaran Vanuatu menilai, Indonesia telah memperlakukan Papua Barat secara tak adil, disertai pelanggaran HAM yang berat. Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hade pernah menyatakan kalau kemerdekaan Vanuatu belumlah lengkap hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme. Yang kedua, Israel. Kalau dipikir-pikir dalam konteks ini, bukan Israel yang tak suka Indonesia, melainkan masyarakat Indonesia yang membenci negara berlambang bintang Daud ini. Ya, Indonesia memang menyuarakan perlawanannya terhadap Israel. Sejak awal meningkatnya tensi politik antara Israel-Palestina, bahkan Indonesia memberikan label pada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya Amerika Serikat telah menawarkan 2 miliar dolar atau sekitar 28 triliun rupiah bagi Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi Indonesia telah memberi pesan yang tegas kepada dunia internasional, bahwa Indonesia lebih mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab, dan Organisasi Kerja Islam atau OKI. Di lain sisi, Israel tentu merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan OKI. Dengan demikian, tak ada alasan lain yang dapat membuat Israel akan senang dengan Indonesia, karena keberpihakan dan dukungannya kepada Palestina. Amerika Serikat dan Indonesia tidak berada dalam gerbong yang sama dalam konteks Israel-Palestina. Itu dibuktikan dengan menolak tawaran Paman Sam untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. 3. Australia, hubungan antara Indonesia-Australia, secara umum sebenarnya tampak baik. Namun pasang surut dengan tensi tinggi telah terjadi dalam beberapa periode tegang. Sejak tahun 1949, terutama konfrontasi Indonesia-Malaysia di mana Australia memihak Malaysia. Selain itu ada krisis Timur Timur, pada 1999, yang mana Australia memainkan peran penting, isu Papua Barat, pencari suaka, dan terungkapnya penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, pada tahun 2013. Nah, dari sini, kita bisa menebak bagaimana keduanya saling memandang, baik Australia maupun Indonesia keduanya menemukan kesulitan tersendiri untuk membangun persamaan. Ini bisa dilihat terutama dari agenda politik dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah menjadi promotor penggunaan kebijakan hukuman mati kepada banyak pengedar dari Australia yang dianggap merendahkan HAM dan hukum internasional. Tentu kasus yang paling besar adalah Bali 9, yang memicu protes serta kutukan dari pemerintah Australia dan negara-negara Eropa seperti Prancis. Australia juga secara terang menunjukkan keberpihakannya pada Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Yang keempat, Myanmar. Hubungan diplomatik Myanmar dan Indonesia secara historis berjalan dengan baik selama hampir 70 tahun, bahkan tanpa cacat. Akan tetapi, ketika krisis Rohingya menyeruak di Rakhine, Indonesia tak tinggal diam. Ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang serius mengangkat isu tersebut di forum-forum PBB. Dalam isu krisis Rohingya ini, Indonesia menuduh pemerintah Myanmar dengan menyebutnya sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu dukungan Indonesia terhadap Rohingya pada gilirannya menggoyahkan hubungan antar kedua negara. Nah, negara terakhir yang kabarnya tak suka dengan Indonesia adalah Saint Vincent and the Grenadines, salah satu negara kecil yang berada jauh dari Indonesia, tepatnya di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Praktis negara ini menjadi satu-satunya negara dari benua Amerika yang tidak menyukai Indonesia. Mereka juga ikut bersuara dalam sidang umum PBB ke-71 di tahun 2016, terutama isu mengenai kekerasan HAM di Papua Barat. Sahabat bagi-bagi, itulah negara yang tidak suka kepada Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Kalau kita tengok pada ketika ini, negara-negara di luar daripada sana, banyak negara yang berebut untuk menjadi negara yang boleh dikatakan berpendapatan negara menengah. Tetapi tidak mustahil. Ada negara-negara yang iri hati terhadap negara-negara yang sedang membangun. Dan kalau kita tengok Indonesia, daripada perkembangan Indonesia daripada dulu sampailah pada ketika ini, boleh dikatakan Indonesia pada ketika ini mencapai satu tahap yang sangat-sangat memuaskan dalam aspek ekonomi sendiri.
Daripada Indonesia yang dulu banyak negara yang ingin menjauhkan jarak hubungan bersama dengan Indonesia, sampailah pada ketika ini apabila Indonesia berjaya dalam pelbagai aspek dan banyak negara yang ingin melaksanakan ataupun melakukan satu hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Itulah kalau kita tengok apabila susah, banyak orang menjauhkan diri daripada kita, dan apabila kita sampai ke satu tahap yang senang, pada masa itulah ramai sekali negara-negara yang ingin cuba berdekat-dekat dengan Indonesia. Kalau kita tengok video sebentar tadi, ada beberapa negara yang disenarai pendekkan oleh admin yang dikatakan tidak suka dengan Indonesia. Tetapi negara itulah kalau kita tengok yang saling melakukan hubungan kerjasama dalam aspek ekonomi, dan dulu dikatakan tidak mahu menjalinkan hubungan. Dan apabila Indonesia melakukan banyak konsep hilirisasi, negara itu kalau kita tengok sedikit demi sedikit cuba menjalinkan pelbagai hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Kita ambil contoh negara Australia, di mana negara Australia pada masa kini ada menjalinkan hubungan bersama dengan Indonesia dalam ekspor bahan-bahan mentah daripada Australia sendiri yang diekspor ke Indonesia untuk dibuat hilirisasi, dan selepas itu barulah diekspor ke negara-negara di luar daripada sana, dan persen daripada keuntungan itu barulah dibuat negotiation bagaimana pembahagian keuntungan di antara Indonesia bersama dengan Australia. Jadi kita dapat nampak walaupun di antara senarai negara-negara yang membenci Indonesia pada suatu ketika dulu, pada masa kini negara itu cuba berdekat-dekat dengan Indonesia disebabkan konsep hilirisasi. Apabila konsep hilirisasi itu diaplikasikan di dalam konsep ekonomi dunia pada ketika ini, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.